ternyata terlalu sulit untuk diperhatikan, atau kamu terlalu malu, maka dunia maya kamu juga bisa berkiprah. Toh banyak sekali bakat-bakat orang yang bisa keluar dan selalu dicari oleh orang lain. Misalnya kamu membuat video di YouTube atau bikin vlog-vlog itu yang berisi tentang tutorial ya. Misalnya kamu kerjanya di bengkel, orang nggak semua tahu ya cara memperbaiki ini, memperbaiki ini, atau memperbaiki printer tuh gimana caranya misalnya ya. Dan itu pasti keluhan setiap para mahasiswa misalnya, atau siswa atau orang kantoran. Nah itu pasti dilihat orang. Mungkin dari sana kamu bisa memulai sebuah karya ya. Tidak selalu ceritain diri sendiri, tapi kita bisa bantuin orang lain. Berapa lama sampai kita ide ya? Awalnya sih Nadia gak berani ngomong awalnya, pasti kan ngeliatnya ke bawah atau ke atas gitu. Tapi setelah Nadia cari tips dan trik itu di YouTube, kan ada YouTuber yang juga bikin tips dan trik biar menjadi vlogger yang baik gitu ya. Terus mereka bilang berani lihat ke kamera, sudah berani nanya, gue harus berani lihat ke kamera karena nanti itu juga menentukan kualitas video kita. Nanti juga ada yang komen kan, kak lihat dong ke kamera, kan kita juga jadi gak enak kan. Secara otomatis kalau kita ngeliat ke kamera pasti kita juga berinteraksi sama orang kan. Oke, terus tambah lagi untuk keywordnya itu seperti apa? Di-share dimana? Oh iya, kalau buat menambah viewer itu yang utama sih share ke semua sosmed yang kalian punya. Nah, share itu bukan berarti spamming, karena kan kalau spamming itu kita kayak nyapa gitu, share lihat YouTube gue, lihat YouTube gue. Gak usah disuruh atau disaranin juga gitu ya. Kita kalau bisa share itu yang kayak, hai hari ini aku ada kegiatan ini, jangan lupa tonton. Nah kayak gitu kan orang jadi kayak menarik kan. Kalau seandainya, lu harus nonton, itu orang jadi kayak, apaan sih, orang jadi kesal gitu kan. Yang pertama share, terus yang kedua gunain tag. Soalnya kan di video sebelum upload itu kan ada tag itu, kayak hashtag lah kalau di Instagram. Nah bikin sebanyak-banyaknya kata kunci biar video kita itu gampang dicari sama orang gitu. Terus kalau bisa sih tambahin isu-isu yang lagi top. Nah misalnya nih, walaupun gak nyambung ya, kayak aku videonya tentang belajar bahasa Minang. Nah sedangkan waktu itu lagi top-topnya Samyang Challenge, ya kan? Nah aku tambahin tuh hashtagnya Samyang Challenge. Jadi secara otomatis ketika orang nyari Samyang Challenge, orang lihat video aku gitu. Tapi nggak masalah juga sih. Nggak masalah, tapi tips sih. Terus ada juga kolaborasi dengan YouTuber atau lainnya. Iya, aku juga collab sama teman-teman yang namanya ya, fit gitu ya. Iya, featuring dia. Aku pernah collab sama teman-teman di rantau yang lain. Ada nama channelnya Rizky Monteza, terus sama Andra Mandai. Terus aku juga punya channel berdua sama temen aku namanya Skindang. Jadi kalau bisa kita perbanyak kolaborasi juga sama teman-teman yang lain. Jadi secara otomatis kalau orang lihat video saya, aku collab nih sama Kalinda nih. Jadi kalau Kalinda lihat, kalau ada orang lihat Kalinda, otomatis dia lihat ada Nadia Nesa kan, wah siapa sih Nadia Nesa, pasti dicari kan. Nah itu secara otomatis juga nambah viewers kita dan subscribers kita juga. Kamu putus aku ngevlog gitu ya. Aduh aku pernah sering banget malah aku ngevlog di bandara itu, aku dilihatin kayak kan jalannya sendiri lagi gitu. Iya, kayak orang bilang ngomong di kamera gitu kan. Terus di pasar juga pernah aku tuh ke pasar bawah bikin vlog, aku bikin vlog ke pasar bawah juga dilihatin sama orang. Terus di pasar Pamupuan apalagi itu dilihatinnya nauzubillah, banyak banget kan orang di sana. Tipsnya sih aku cuma berpikir, aku bikin konsep sendiri di diri aku kayak, ya udah Sinat, kamu lewat di sini cuma hari ini. Jadi walaupun besoknya aku lihat situ lagi, tapi aku tetap di diri aku, Nat, kamu lihat sini cuma hari ini, ya udah jangan pikirin omongan orang. Ya udah aku pede tuh ngomong ke kamera gitu. Karena kalau seandainya kita nggak berani, nanti video kita jadi aneh gitu nggak sih kak? Kita kan sebenarnya Kita tahu ada bahasa Solo, bahasa apa Iya, itu? buat iya buat sapi amat. Banyak ya. Atau bahasa Korea sekalian gitu ya. Aduh, ini udah sampai kita di pukul 5. Mungkin sedikit pesan nih buat teman-teman di rumah, buat apa aja deh aktivitas yang Nadia lakukan, apa sih slogan atau moto yang selalu dibawa nih ya, biar semangat gitu. Kalau aku sih punya moto ini, gak, failure is not a pressure. Jadi kegagalan itu bukanlah tekanan gitu. Karena aku sih sebenarnya dulu pernah kayak tertekan karena kegagalan aku, tapi ternyata itu malah jadi motivasi kita sendiri gitu. Kegagalan itu kita bisa bangkit dari kegagalan kita sendiri. Kayak benar is not a pressure. Oke deh, waduh, dan pressure Sedap. Aduh teman-teman, sampai di sini dulu ya jumpa kita dengan tamu kita nih dari Nadia Nesa Putri. Kapan baliknya lagi nih? Belum Nadia masih liburan. Iya, masih liburan dulu Rika kayaknya di sini. Oke deh, kemarin Mau ngevlog bareng sama Kalinda. iya. Boleh. Oke deh teman-teman,
share juga nama vlognya apa sih? Oh, nama vlog aku Nadia Desa Putri. Oh itu aja ya. Iya. Kalau aku Linda Evira aja. Iya, lihat ya channelnya Kalinda juga bikin vlog loh. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan udah dengerin kita dari pukul 4 hingga pukul 5 sore ini, dan tentunya kita akan kembali lagi minggu depan. Tentunya dalam topik dan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih ya Mama udah ikutin nemenin Nadia juga, setia ya Nadia, terima kasih. Terima kasih juga kakak. Sukses terus buat kamu ya. Dan cita-citanya juga ya. Sukses juga buat kakak. Sampai di sini dulu jumpa kita. Saya Linda Evira undur diri, selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Remember how we first met? Or did you already forget? Like the time you forgot my birthday. You stood there with nothing to say.